warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, wabah pandemi COVID-19 memang menjadi persoalan yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, suntikan rohani akan memberikan edukasi dan motivasi bagi masyarakat dalam menyikapi kondisi ini, baik dari segi kesehatan maupun spiritual. Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh menghadirkan para mubaligh yang akan menyampaikan siraman rohani bagaimana untuk menghadapi pandemi COVID-19 di bulan Ramadan ini. Kita berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 segera hilang dari bumi Indonesia yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil iman bidinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap individu muslim pasti mengharapkan hidayah Allah dalam setiap perbuatan dan perkataannya, merindukan keridhaan Allah dalam kehidupannya, kesehariannya, mendambakan ketentraman jiwa dan ketenangan hati. Namun itu semua tidak akan dapat diraih oleh seseorang melainkan hanya dengan ibadah dan amal soleh yang disertakan dengan niat yang tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amal soleh dan ibadah yang bisa menghantarkan seseorang untuk meraih ridho ilahi dalam kehidupan dunianya adalah gemar bersedekah, berinfak, dan berbagi kepada sesama manusia yang lain yang membutuhkannya atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan satu kisah dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Baginda bersabda, yang maksudnya, pada suatu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan di padang pasir. Lalu ia mendengar suara yang mengarah ke segumpulan awan. Suara itu berbunyi, "Wahai awan, siramilah, hujanilah kebun sipulan." Dengan serta-merta awan itu bergerak menuju kebun sipulan yang disebutkan oleh suara tadi. Secara diam-diam, laki itu pun menuruti arah geraknya awan tersebut. Sampai di suatu tempat, awan tadi menurunkan hujan di tanah, di mana di tanah itu ada bebatuan yang sudah kering, hitam, karena sudah lama tidak disirami oleh air. Akibat lama hujan, air pun tergenang, akhirnya membentuk selokan
Dan sorokan itulah air mengalir menuju kebun sipulan yang disebutkan oleh suara yang didengar oleh laki-laki tadi. Tak lama kemudian laki-laki pun sampai di tempat turunnya hujan itu. Lalu lelaki itu mengikuti aliran air tersebut. Akhirnya laki-laki itu sampai kepada kebun sipulan yang disebutkan oleh suara awan tadi. Sampai di kebun itu, laki-laki tadi bertanya, "Wahai Abdullah, bolehkah saya tahu siapa namamu?" Maka laki-laki itu menjawab, pemuda pemilik kebun itu menjawab, "Saya adalah Abdullah bin Fulan." "Kenapa kamu tanyakan nama saya?" kata pemilik kebun. Sebab saya mendengar suara Tuhan disebut di langit. Tentu ada sesuatu amalan yang Tuhan buat sehingga Tuhan sudah mendapatkan ridho ilahi di dunia ini. Maka dengan ringkas laki-laki itu menjawab, "Benar," katanya. "Di antara amalan yang kulakukan ialah hasil kebun saya ini saya bagi 3. 1/3 saya gunakan untuk bersedekah, membantu orang yang memerlukan. 1/3 lagi aku gunakan untuk menghidupi anak keluargaku. 1/3 lagi aku jadikan modal untuk mengulang pertanian." Dengan demikian, lelaki yang datang tadi terkagum melihat begitu hebatnya seorang petani yang punya pendapatan hanya pas-pasan, tetapi rela untuk membagi kepada sesamanya dan kepada orang yang memerlukan. Maka inilah salah satu cara yang disyaratkan dalam hadis ini untuk mendapatkan ridho ilahi di dunia ini. Sudah pasti kita masing-masing punya income, punya pemasukan. Apakah itu petani, nelayan, buruh, PNS. Maka mari kita gunakan sebagian hasil pendapatan kita untuk mengurangi beban saudara-saudara kita yang memerlukan. Apalagi di era COVID-19 ini. Sungguh banyak saudara-saudara kita seiman yang memerlukan bantuan kita, yang memerlukan huluran tangan kita. Disinilah saatnya kita memerlukan, mengulurkan, menunjukkan ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk kita bersama dalam mencapai ridho ilahi di dunia sampai ke akhirat kelak. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal ma'rifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.